Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Terakhir kita sudah membahas tentang tasbih dari segi wajh syabahnya. Sekarang juga kita masih tetap akan membahas tasbih dari wajh syabahnya yang lain. Kita langsung catat saja. Oke, tasbih atau analogi kemarin kita katakan ada 4 rukun, ada 4 pilar. Kemudian kemarin kita sudah menjelaskan rukun tasbih yang wajh syabahnya. Kita kemarin sudah menjelaskan bahwasanya dia ada kalanya kharij, dakhil, kemudian yang kharij ada kalanya hakiki, ada kalanya takhyili, ada kalanya nisbi. Seperti yang saya tekankan kemarin bahwasanya di dalam pembahasan tasbih ini semuanya adalah taksim. Wajh syabah kemarin apa? Dalam tasbih, dalam analogi adalah sifat di mana musyabbah dan musyabbah bihi serupa. Sifat yang sama-sama dimiliki alladzi yashtariku fihi al-musyabbah wal musyabbah bih. Yashtariku fihi al-musyabbah wal musyabbah bih, atau yashtariku fihi syai'an. Sifat yang sama-sama dimiliki oleh dua hal, yaitu musyabbah dan musyabbah bih. Ada katanya mufrad. Kemarin kita sudah jelaskan yang mufrad ya. Ketika wajh syabahnya mufrad itu artinya ya satu. Ketika wajh syabahnya isim misalnya, saya jelasin ke antum, khadduka kalward, pipimu seperti mawar merah. Wajh syabahnya apa? Ya berwarna merah. Fi al-humrah, ini hissi. Yang akli, al-ilmu kal haya, ilmu seperti kehidupan. Sama-sama apa? Oke, itu jelas banget. Ilmu kal haya menjadi apa? Isababi, sama-sama menjadi sababin naf'i. Fi kaunihi sababan bin nafa', misalnya lah, ilmulah yang membuat kita kemudian bisa melakukan sebuah kemanfaatan sebagaimana kehidupan yang menjadikan kita kemudian bisa mendatangkan kemanfaatan. Sabab lin nafa' misalnya, atau jangan yang ini deh, yang kemarin aja. Ini karena kita sebenarnya mau al-ilmu kan nur. Al-ilmu kan nur. Sama-sama apa kemarin? Sama-sama beri betul
fil hidayah. Hidayah adalah amrun aqil. Selanjutnya ada yang namanya murakkab. Murakkab itu berbeda dengan muta'addid. Nanti bagaimana akan kita jelaskan. Murakkab itu bagaimana? Dia hay'atun, sebuah kondisi. Ayah kalau ditanya kondisi, selain kondisi diartikan sifat. Sebuah sifat atau sebuah kondisi yang berasal muntaza'atun, muntaza'ah min suwarin muta'addidah atau min asya muta'addidah, dari banyak hal. Sebuah satu kondisi, hayat kan, satu kondisi yang berasal, yang tersusun dari banyak hal. Kondisi itu ada kalanya bisa diindra, ada kalanya tidak. Yang bisa indra contohnya nih kemarin, ada yang ingat? Yang ka'anna muhmarra syaqid, idza tasawwaba au tasa'ada a'lam yaqut nusyirna ala rimah bin zabarjad. Muhmar syaqid diserupakan dengan alam yaqut. Muhmar syaqid yarhamukallah. Mirip kan? Terusnya gini kan? Keserupaannya dalam hal apa? Muhmar syaqid, bunga mawar yang bertangkai hijau, seperti bendera yakut, bendera yang terbuat dari batu rubi, yang di nusyirna ala rimah min zabarjad, yang terbentang di atas tongkat yang berasal dari zabarjad. Keserupaannya dalam hal apa? Sama-sama merah doang? Enggak. Hay'ah hasilah min apa? Atau hay'ah muntaza'ah min aisyah. Satu, umrah. Kemudian apa lagi? Yang kedua, sama-sama apa? Sama-sama berkibar misalnya, atau sama-sama bersandingan. Fauq asya khadra. Kesamaannya adalah sama-sama merah. Kemudian merah itu berada di atas sesuatu yang berwarna hijau. Merah. Ini hay'ahnya berarti kumpulan dari sif ini merah, berada di bawahnya berada di atasnya hijau. Nah, itu namanya wajhu syabah. Itu wajhu syabahnya, yaitu sebuah kondisi di mana ada sesuatu yang merah, di bawahnya ada sesuatu yang hijau. Kalau seandainya saya menyamakannya, cuma saya bilang ka'anna muhmar syaqik idza tasawwaba a'lamu yaqutin, sampai sini doang. Hijaunya enggak ada. Tasbihnya jadi benar apa enggak? Enggak, kurang. Itulah yang dimaksud nanti hay'ah hasilah. Jadi hay'ah yang berasal dari satu, umrah, yang kedua fauqa asya khadra. Kemudian yang kedua, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mana musyabahnya? Mana musyabahnya? Mathal. Apa kalau kalian menemukan kata mathal, biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Perumpamaan ya.
Dalam bahasa Arab, nama arti lain masal apa? Hal atau sifat. Kondisi orang yang humilut Taurah, mereka dibebani Taurat, menghafalkannya, mempelajarinya, itu malam yahmiluha, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Ya, berarti kondisi pertama nih, berarti ini sebenarnya tasbih murakab bi murakab. Kondisi pertama adalah orang-orang, tulis afrod hafizu at-Taurah, hafizu at-Taurah, tapi tidak sekedar hafiz. Hafizut Taurah ma'al masyaqqah wal hifzu ma'al masyaqqah. Yang ketiga apa? La yantafi'una bih. La yantafi'una biha. Ini musabbahnya adalah hay'ah, sebuah kondisi di mana ada orang-orang yang hafal Taurat, hafalnya dengan penuh kesulitan. Habis itu mereka tidak layan tafi'una biha. Ini musyabahnya. Musyabah bihinya apa? Himar. Himar yahmil. Himar doang? Enggak. Yang kedua yahmil. Yahmil kan menunjukkan masyaqqah kan? Yahmil, apa yang dibawa? Asfar. Ini musyabah bihinya. Kondisi di mana himar nggak sekedar himar, dia memikul, nggak sekedar memikul, yang dipikul adalah asfar, buku-buku yang bermanfaat. Keserupaannya kira-kira apa? Para ulama menyebutkan wajh syabahnya apa? Hirmanu al-intifa'. Mereka terhalang mengambil manfaat, tidak mendapatkan manfaat. Dari apa? Apa yang sesuatu yang apa? Asfar. Kan sebenarnya kalau nggak asfar bisa kan? Di sini kalau nggak Taurat bisa kan? Nggak. Di sini kita katakan hirmanul intifa bi ablaghi nafi'in ma'a tahammulil masyaqqah. Sama enggak ini? Dua-duanya sama-sama tidak memanfaatkan, ya kan? Itu doang? Enggak. Yang dimanfaatkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat bermanfaat. Di sini Taurat, di sini buku. Udah gitu doang? Enggak. Mereka merasa lelah, sudah mah tidak bisa memanfaatkan. Yang belum bisa dimanfaatkan sesuatu yang paling bermanfaat. Udah begitu mereka juga capek. Sama-sama keserupaan ini. Hirmanul intifa', mereka tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang sangat bermanfaat, padahal mereka sendiri capek. Ini wajh syabahnya. Kira-kira akli apa hissi? Hirmanul intifa', hissi apa akli? Akli, karena bukan sesuatu yang mubsor, bukan, tidak bisa memanfaatkan. Maka ini akli, ini hissi. Sebuah kondisi yang berasal dari hirman, ablagh nafi', kemudian mereka tahammul masyaqqah. Itu yang disebut sebagai muta'addid. Berarti muta'addid itu adalah sebuah bentuk yang berasal dari banyak hal. Hissi dan akli. Oke ya? Jadi dimaksud, bro, ini bisa nggak dipraktikkan untuk orang-orang yang hafal Quran? Jangan main-main kayak gitu. Ini lagi ngerintir orang-orang tahu Taurat. Tulisan Quran beda lagi. Jangan sampai kemudian kita membawakan atau mengartikan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, terus kita bawakan ke orang-orang muslim. Parah nanti, bahaya. Jangan dibawa ke sana. Kamu kalau baca sendiri ngerasa tersinggung nggak apa-apa, tapi jangan kamu praktekkan ke
umumnya umat muslim. Nanti orang-orang kalau kayak gini, ya udahlah nggak usah ngapalin Quran lah. Saya hafal doang nggak bisa manfaatnya. Iya nggak sih? Ini kan kayak gitu bisa buat ngejakin orang ke dalam. Kalian jangan sampai kematalil himariah milu asfaro. Nanti nggak ada yang hafal Quran dong. Pertanyaannya, emang hafal Quran penting? Penting, brother. Kalau dibilang bahwasanya kan sudah ada teksnya. Siapa tahu habis itu ada orang-orang penyusup nyalah-nyalahin di situ, terus siapa yang tahu? Umat Islam kan kemuliaannya karena mereka punya rawi, periwayatnya sikoh. Kalau tidak ada orang yang membukukan qiraat sab'ah, itu nggak ada yang sampai kita tahu bahwasanya ini Quran otentik apa enggak. Otentik dari mana? Dari riwayat. Jangan meremehkan riwayat, brother. Nggak apa. Tapi jangan sampai berhenti ke sana kalau bisa. Lanjut, muta'addid bagaimana? Nah, ini muta'addid. Muta'addid itu artinya musyabbah punya wajh syabah, tasbihnya punya wajh syabah banyak, tapi mereka bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri nggak mungkin. Maksudnya berdiri sendiri mana? Kalau saya tiba-tiba bilang mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Sampai sini doang jadi difahami apa enggak? Enggak. Ka'anna muhmar syaqiq a'lamu yaqut, sampai sini doang difahami enggak? Enggak. Tapi kalau di sini yang muta'addid itu bisa difahami. Contohnya bagaimana? Misalnya thawbi, pakaian saya, mithlu thawbik, pakaian saya kayak pakaianmu. Sama-sama apa misalnya? Billauni wa fi naw'i al-kumash wa fi asyakli. Laun, naul, kumash, syakal, sesuatu yang bisa dilihat apa enggak? Tidak. Banyak kan? Seandainya saya cuma bilang thawbi mithlu thawbik fil laun saja, itu sudah dipahami. Thawbi mithlu thawbik fi naw'il kumash, itu sudah bisa dipahami. Berbeda dengan ini, kalau kita potong nggak bisa dipahami, tasbihnya rusak. Kalau ini kita cuma bilang thawbi mithlu thawbik fil launi wa fi naw'il kumash, sudah bisa dipahami. Kalau ini enggak, itu perbedaan antara muta'addid sama murakkab. Muta'addid itu artinya sebenarnya mufrad yang bersambung dengan mufrad yang lain. Nah, ini banyak nih, ada satu, ini wajh syabahnya nih. 1, 2, 3. Untuk membedakan dia murakkab atau muta'addid bagaimana? Dia bisa dipisah. Kalau ini nggak bisa dipisah. Jadi tiba-tiba bilang, mathalul ladzina humilut taurat kamathalil himar, kayak gitu doang, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Oke, contoh yang akli. Huwa kal badri. Fi nabahati. Jangan di sini deh. Huwa kal badri. Fi husnit tal'ah wa rif'atil manzilah. Dia seperti rembulan, tampilannya bersinar, wa rif'atil manzilah, dan kedudukannya yang tinggi. Kedudukan yang tinggi itu maksudnya adalah tempat atau secara fisik. Fisik apa bukan fisik? Bukan kan, karena huwa kan. Misalnya, maka di sini dikatakan di sini hissi, di sini ini akli, karena dia kedudukannya tinggi. Walaupun kedudukan rembulan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, tapi kalau kedudukan orang kan enggak. Bisa sih, coba kalian bisa melihat kedudukan saya enggak? Oke. Lanjut. Hissi sama akli. Kalau yang akli pure bagaimana?
Kita cek yang akli pure. Oke. Ketika misalnya hadzal rajul mithlu dzaka, mithlu dzalik. Lelaki ini seperti lelaki itu. Sama-sama apa? Bil ilmi wal hilmi misalnya. Sama-sama punya ilmu dan sama-sama punya sifat pemurah, suka memaafkan. Fil ilmi wal hilmi. Seandainya dipisah satu dua sudah difahami. Seandainya satu dua sudah difahami, bisa berdiri sendiri. Intinya kalau ditanya muta'addid itu bagaimana? Adalah tasbih yang wajhu syabahnya banyak, tapi kalau dipisah-pisah sudah bisa difahami. Pisah-pisah sendiri sudah bisa dipahami seperti ini. Tanpa ada lanjutannya dia sudah bisa difahami. Hadzal rajul mithlu dzalika fil ilm, sudah bisa difahami. Bahwa kal badri fil fitoah sudah bisa dipahami. Tapi kalau ini begitu saya potong sepenggal nggak bisa dipahami. Itu namanya murokab. Ini selesai wajhu syabah yang mufrad, murokab dan muta'addid. Setelah ini kita akan masuk ke tujuan daripada tasbih itu apa. Ada pertanyaan? Analogi ini bagus banget disampaikan ketika kalian orasi, ingin menjadi orator ulung. Analogi adalah sesuatu yang sangat mengena, bisa membuat orang-orang kemudian tertarik untuk mendengarkan. Analogi yang dibahas oleh siapa namanya, saya lupa lagi rame tuh analogi di Malaka Project. Cita ya, kira? Analogi itu apa sih analogi? Kita harus cari analogi yang benar bagaimana, tasbih yang benar bagaimana. Husnit tol'ah wa rif'atil manzilah. Ada pertanyaan, brother and sister? Sister, brother, pastor. Gimana begitulah? Azhar sudah mulai, ada sholat qiyam mulai jam 12. Ada sahurannya juga. Iya kan? Iya kan? Kotak ternyata ya. Mewah banget dapat kotak kan? Tahun kemarin itu nggak kotak. Dapatnya shantok 2 shawarma. Dan sekarang kotak, ada apa namanya? Nggak bandingnya lagi. Emang jadi matam aja nih. Sumpah, kalian tuh sebenarnya harusnya memanfaatkan tuh, apalagi masih orangnya masih bebas-bebas banget, nggak manggeran kayak saya. Perbaikan gizi, brother, tanpa mengeluarkan duit. Bulan puasa adalah bulan bagi cewek. Saya bisa mengumpulkan duit buat baju lebaran. Kalau cowok kan yang lain kan, buat nabung kita, brother. Kalau cowok kan pakaiannya biasanya gembel. Gitu yang di depan. Padahal ngomongin sendiri sih. Ini biar bisa nabung. Lanjut guys. Ada pertanyaan guys? Yuk kita coba baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wajhu ma yashtarikani fihi. Wajhu ay wajhu syabah adalah ma sifat, yashtarikani fihi, di mana sifat yang mana atau di mana juga boleh. Yang mana itu which is that, itu boleh diartikan di mana. Sifat
di mana musyabbah dan musyabbah bihi sama-sama memilikinya, atau yang sama-sama dimiliki musyabbah dan musyabbah bihi. Wa dakhilan wa kharijan tulfi, kemarin sudah ya. Tulfihi dakhilan, kadang kamu menemukan wajhu itu dakhil, kadang kharij. Wa kharijun, yang kharij wasfun, bisa wasfun hakiki, bisa juga wasfun hakikinya ada kalanya his, ada kalanya akli. Wa nisbiyun, ada kalanya nisbi. Kemarin kita sudah bikin bagannya. Selanjutnya, wa wahidan aitul fihi wahidan. Terkadang wajhu syabah itu wahid, yaitu mufrad. Kalau ditanya apa itu mufrad? Laisa murakkaban. Apa murakkab? Itu hayatun muntaza'ah min asya' muta'addidah. Kan gitu. Wa wahidan yakunu aw mu'allafan. Sorry, wa wahidan jadi khabarnya yakun, sorry. Wajhu syabah terkadang wahid yaitu mufrad, aw mu'allafan atau terkadang murakkab, aw muta'addidan atau muta'addid. Itu kan sudah saya tuliskan. Habis itu wa kullun ay wa kullun minal mufrad wahid wal mu'allaf wal muta'addid urifa, diketahui. Alifnya itu alif itlaq, bukan tasniyah. Kembalinya ke kul. Semuanya itu bisa diketahui dengan apa? Bihis aw aqlin. Kalau dilihat ada berapa harusnya? Ada 6. His akli, his akli, his akli. Tapi kenapa di sini ada campuran juga? Karena muta'addid kan bisa campuran. Kalau di sini nggak mungkin campuran. Di sini nggak mungkin campuran. Karena ini satu. Ini juga nggak mungkin. Di sini campuran. Maka dikatakan au aklin. Titik. Wa tashbihun numi. Nah ini pembahasan baru. Ada pertanyaan? Wa tashbihun numiya ay nusiba. Tashbih bisa dinisbatkan kepada lit tamlih wat tahakkum. Tamlih pakai mim dulu ya, bukan talmih. Kalau talmih mengisyaratkan, kalau tamlih menggaramkan. Bukan. Tamlih apa artinya? Membuat sesuatu itu malih, menarik. Membuat sesuatu itu unik. Namanya tamlih. Wat tahakkumi, atau untuk mengolok-olok. Tasbih bisa dinisbatkan ke tamlih dan tahakkum dalam hal apa? Fil diddi, ketika wajhu syabahnya adalah did. Gimana tuh? Nih, kita akan sebutkan. Tasbih tahakkumi atau tasbih tamlihi. Tasbih tahakkumi dan tamlihi. Kan tadi nusibah lit tahakkum atau lit tamlih. Ketika wajhu syabahnya did. Ada orang pengecut banget. Ada orang pengecut banget. Kita katakan namanya adalah dobleh. Dobleh mithlul asad. Padahal dobleh apa kan? Dobleh mithlul asad. Padahal dobleh pengecut. Cocok nggak ketika ditasbihkan kepada asad? Asad kan tadi pemberani. Wajhu syabahnya apa? Karena mereka punya did. Jadi mereka nanti, karena dobleh punya sifat juben, keju. Dia punya sifat syaja'ah. Wajhu syabahnya apa? Karena ada hubungan did. Hubungan did ini, wajhu syabahnya nanti did dia. Karena mereka punya lawan. Istilah kita kenapa tadi? Satir lah. Tahakkum itu untuk nyatir. Ada orang pengecut banget, kayak singa emang dia itu. Ada orang rajin banget. Ada orang rajin banget. Kita tasbihkan seperti yang tidurnya lama, atau sih panda ya. Itu kayak koala. Padahal koala kan pemalas ya. Kalau kayak gitu tujuannya, kalau tujuannya tidak untuk mengejek, berarti nanti namanya tamlih. Lagi pengen seru-seruan istilahnya, atau pengen ngejokes. Ada orang tadi rajin banget,
Doble lagi leh, jangan lebih deh. Khalid rajin banget tidurnya cuma 2 jam. Itu pun terkantuk-kantuk. Asik. Karena Asyrul Awakhir harus memanfaatkan waktu. Kata Khalid, mithlu koala. Padahal koala itu tujuannya untuk mengejek? Enggak, lagi pengen seru-seruan aja. Itu namanya tamlih. Tamlih itu artinya lagi pengen ngejokes atau seru-seruan, pengen mendapatkan sesuatu yang unik. Contoh ini juga bisa, asalkan ketika niatnya adalah untuk mendatangkan sesuatu yang unik. Maka tasbih ini, tahakumi atau tasbih tamlihi, sama-sama lid, sama-sama din. Wajah syabahnya adalah didiyah. Cuma tujuannya berbeda. Kalau tujuannya untuk mengolok-olok, namanya tahakumi, yang kita sebut sebagai satir. Kalau ini dia kayak lelucon atau jokes atau anekdot. Kalau pengen membuat hal-hal yang lelucon saja, bukan sedang mengejek. Kalau mengejek kan harus ada flash disknya ya. Oke, siap. Hadir. Ada pertanyaan kawan-kawanku sekalian? Easy ya, easy peasy. Saya di sini tugasnya gambarin aja biar kalian nanti anak-anak syariah tingkat 3, anak usuluddin tingkat 2 nggak usah minta bimbel sama saya. Ada tasbih. Kita kasih gambaran kayak gini nih. Contohnya hampir sama kok. Hadramaut antar. Ada pertanyaan? Gunanya tasbih itu gunanya ini banget, sangat berpengaruh banget kepada audiens. Kalian kalau menyampaikan sesuatu dengan tasbih, orang-orang akan merasa tercengang. Misalnya saya pernah mendapatkan tasbih yang mengena banget. Adalah saya nggak tahu itu siapa yang ngepost ya, anak IKPM. Ada salah satu ustadznya bilang, kamu ketika belajar jadilah seperti orang yang sholat. Maksudnya apa? Fokus, khusyuk. Kalau sudah takbiratul ihram, kira-kira sholat masih bisa kayak gini nggak? Ketika melakukan sesuatu lah kalau nggak salah. Kamu ketika belajar atau ketika melakukan sesuatu, ibaratkan kamu seperti orang yang takbiratul ihram. Apa yang setelah takbiratul ihram? Khusyuk, sholat doang. Belajar berarti belajar doang. Saya langsung oke. Tasbihnya, analoginya masuk Michael. Mengena kan? Maksudnya iya, fokusnya harus fokus itu, bukan fokus biasa doang. Kalau cuma bilang kamu kalau belajar harus fokus, gimana bentuknya kan gak tahuan. Tapi kalau kamu bilangnya harus fokus kayak orang sholat. Orang sholat bisa kayak bisa nyanyi nggak? Bisa kemudian bisa nggak? Nggak bisa. Segala hal yang tidak berhubungan dengan sholat dia tinggalkan. Iya kan? Maupun mau ngomongnya bahasa Arab kalau bukan sholat ditinggalkan. Kok bibi badira bahasa Arab kan? Gerakan apapun yang bukan sholat ditinggalkan. Oke, itu waktu tasbih yang sangat mengena banget. Perkataannya salah satu ustadz. Betul ya? Kantor. Betul nggak Pak? Asik. Betul kantor. Malis Pak ya. Curi. Lanjut. Faslun fi adatit tasbih wa ghayatihi wa aqsamih. Adatit tasbih. Udah kan? Baiknya udah selesai kan? Ya ada lagi kan yang tadi kan? Masuk baru kan? Oke, sekarang kita masuk ke adatut tasbih. Adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan tasbih. Apa saja? Adatuhu kafun ka anna mithlu
Wa kullu ma dohaha. Mana dohaha? Syabahaha. Doha fi'il madhi. Jadi kalau kita artikan syabaha. Kullu ma dohaha ay syabahaha. Berarti adatnya adalah kaf, ka'anna, mithal dan seluruh kalimat yang artinya kayak mithal, ka'anna dan kaf. Oke kan? Lanjut. Tsummal aslu. Tsumma al-asl, hukum asalnya ila uma kal kafi ma syubbiha bih. Mendatangkan sesuatu, maknya adalah huruf seperti kaf, mendatangkan setelahnya apa? Ma syubbiha bih, musyabbah bihinya. Ila tu ityan. Ila uma masyubbiha bih. Ila itu artinya mendatangkan sesuatu setelah. Gimana dong? Coba kita cek. Setelah kaf nih. Mana musyabbah bih? Musyabbah bih. Setelah apa? Kaf. Musyabbah bih. Kalau ka'anna? Ya, ka'anna nanti dulu. Masa musyabbahnya? Musyabbah, masali, musyabbah bih. Karena masali itu artinya adalah perumpamaan atau kondisi orang yang ini seperti kondisi himar yang bla 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 bla. Perumpamaan orang ini adalah seperti perumpamaan ini, maka perumpamaan ini sebagai musyabbah, ini sebagai musyabbah bih. Menunjukkan nanti tasbih musyabahnya mau. Lanjut. Misal ini musyabbah bih yang jatuh setelah kaf, misal dan selainnya itulah musyabbah bih. Ila umakal kaf mendatangkan setelah huruf seperti kaf. Apa yang didatangkan? Masyubbiha bih. Sesuatu yang dijadikan musyabbah bih. Berarti kalau setelah kaf, setelahnya musyabbah bih. Setelah kaf, setelahnya musyabbah bih. Setelah kaf, musyabbah bih. Setelah kaf atau mithal, musyabbah bih. Itu maksudnya ya. Itu al-aslu. Al-aslu ila uma atau ja'lu ila'u mendatangkan sesuatu setelah kaf adalah masyubbiha bih. Menyusulkan lah ya, istilah itu menyusulkan setelah kaf, setelah huruf yang seperti kaf, ma syubbiha bih, musyabbah bihinya. Lanjut. Bi'aksi ma siwahu, berbeda dengan selain kaf. Yang dimaksud adalah ka'anna doang, bukan mithal, bukan yang lainnya. Berbeda dengan ka'anna. Maksudnya bagaimana? Setelah ka'anna malah musyabbah. Ka'anna kan musyabbah kan? Langsung setelah ka'anna musyabbah, sedangkan setelah kaf langsung musyabbah bih. Itu maksud daripada bi'aksi ma siwa. Siwahnya di situ muqayyad ya, maksud kaf. Yang dimaksud siwa di situ muqayyad yaitu ka'anna doang, bukan selain kaf, yaitu ada mithal, ada asbaha, ada yushbihu ila akhirih. Lanjut. Fa'lami wantabih. Bi'aksi ma siwahu fa'lam wantabih. Fa'lam wantabih. Pahamilah dan intabih, berhati-hatilah, waspadalah. Lanjut. Tujuan tasbih itu apa? Wa ghayatut tasbihi kasful hali. Nah ini nih tujuan tasbih. Ngapain sih kita mentasbihkan? Oke, boleh saya hapus? Saya hapuskan. Kalian pada kedinginan? Saya juga sama. Kalau ini nanti takut bau, dibuka aja itunya. Dibuka kalau pengen. Ghayatut tasbih atau gharadut tasbih. Atau gharad. Satu, kasful hal. Maksud kasful hal adalah bayanul hal. Yang kedua, kasyaf yang dimaksud nanti bayan miqdarul hal.
Yang ketiga, bayan imkani. Hal itu maksudnya kasfu halil musyabbah. Bayanu miqdar halil musyabbah. Bayan imkani al musyabbah. Kita apa lagi? Au isal. Bayan takrilin musyabbah. Tazyin, tasyrih, ihtimam, tanwih, apa dah? Tazyin, tazyinil musyabbah. Apa lagi? Taswih, taswihil musyabbah. Terus ihtimam, kayaknya bukan ihtimam musyabbah tapi tanwih, istitrah. Oh, boleh. Ihtimam atau izharul matlub nama lainnya. Betul. Apa lagi? Tanwih. Tanwihul musyabbah. Istitrah. Listitraf. Istitrafil musyabbah. Terakhir rujhan iham rujhanihi fil wajhi. Waduh, sisakan di sini. Iham rujhani al musyabbahi fil wajhi. Fi wajhi syabah. Rujhani al-musyabbah bihi. Gimana tuh? Ini kalian ketika ingin ketika ingin membuat analogi, tujuannya tidak terlepas dari ini. Atau boleh kita katakan orang Arab ketika mendatangkan analogi, tujuannya tidak terlepas dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 9 hal ini atau 10 hal ini. Ini adalah tujuan tasbih. Yang pertama, dalam kasus apa? Mana halil musyabbah? Kasyaf artinya menjelaskan. Hal yang dimaksud tadi apa? Tadi kalau di sifat, menjelaskan sifat musyabbah. Contohnya, saya minta nitip. Saya nitip baju siapa ya? Ke Mukhlis, please titip baju dong. Saya mau beli baju di Indo biar yang murah tapi bagus. Nanti kan bagasi itu gratis. Siap. Saya bilang saya pengen baju. Uridu tauban. Gimana? Kalau saya bilang warnanya hitam, nggak kelihatan, nggak terlalu mengena. Saya langsung aja tunjuk kayak gini nih, kayak gitu. Berarti langsung menunjukkan bahwasanya misla hadat taub. Uridu tauban kahadat taub. Berarti tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan tasbih ini tujuannya untuk apa? Menjelaskan sifatnya taub ini. Menjelaskan sifat itu saya nggak ngerti. Baju gimana? Yang kayak gini ya. Siap. Ongkirnya inti aja lah. Ya,
Yang kedua, saya bilang yang kedua sama nih. Uridu sauban azraq, biru. Saya pengen baju biru. Bro, biru kan apa aja warnanya? Biru tua, biru apa lagi yang biasa yang bagus namanya biru apa? Biru dongker, navy mah hijau kali. Iya nggak sih? Navy hijau ya? Atau biru ada juga? Pak, biru dongker, biru laut, biru langit, biru telur asin. Biru yang kayak gimana? Uridu tauban asrok. Kamu langsung bilang kasama. Oh, biru kayak warna lah. Berarti ini menjelaskan sifatnya sudah ketahuan belum biru? Sudah. Cuma birunya yang kayak gimana? Maka dikatakan menjelaskan kadar dari sifat musyabbah. Kadarnya, bukan sifatnya yang dijelaskan tapi kadarnya. Saya pengen baju warna hitam, hitamnya kayak gimana? Black Panther? Atau hitam yang agak-agak apa namanya terang, yang agak keabu-abuan atau bagaimana? Hitam seperti hatinya orang-orang kafir. Waduh. Gak bisa, kalau kayak itu kan gak bisa kelihatan. Kamu emang bisa lihat. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti di sini menjelaskan miqdar daripada ini tidak menjelaskan miqdar daripada zurqah. Zurqah, miqdar zurqah. Kalau ini halus taub. Miqdar zurqah, yang mana zurqah ini adalah hal. Yang ketiga, bayan imkanil musyabbah. Nah ini nih. Ada contoh yang lain bagus, tapi saya juga akan mendatangkan contoh yang lebih bagus sih. Karena ini yang lebih singkat, kalau yang satunya agak panjang. Ini. Bayanu imkan al-musyabbah. Saya katakan nih. Isbir ala madadi al-hasu di fa inna sabraka qatiluh. Ini namanya mungkin gak ya? Jangan ini deh. Itu bisa jadi masuknya ke takrir. Tapi jangan deh. Takut. Nah, nanti coba kita masukkan ke sini. Atau nggak apa-apa benar? Tuh, sorry. Isbir ala madadil hasu di fa inna sabroka qatilu. Saya bilang, madad apa madad? Haikan, gangguan lah. Bro, brother, sabarlah atas gangguan orang yang dengki. Sabarin aja, sabarin. Gak usah ditanggepin. Kenapa? Fa inna sabraka qatilu. Kesabaranmu bisa membuatnya mati, membuatnya diam. Kamu bertanya-tanya gak sih? Masa iya? Kalau sabar, diam malah tambah diam. Kalau diam malah tambah diam. Masa iya kalau kita diam aja, dia bakal bisa berhenti gitu? Mau bisa bro? Coba kita cek. An-naru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kulu. Coba lihat api. Kalau kamu kasih bahan bakar, bakal mati enggak? Api nggak kasih bahan bakar, mati apa enggak? Mati dong. An-naru ta'kulu nafsaha. Api akan memakan dirinya sendiri kalau tidak menemukan apa yang dia makan. Begitu juga orang yang dengki, kalau nggak ditanggepin, juga begitu. Berarti ini mungkin terjadi nggak? Mungkin. Nyatanya api tidak dikasih makan juga mati. Berarti mungkin. Atau kalau ini agak sulit, kita contohkan yang satunya. Di situ contohnya apa? Saya agak lupa teks awalnya. Tasbih yang
fa in tafuqil anama wa anta minhum. Fa in tafuqil anam wa anta minhum. Ada orang nih mulia banget, udah nggak kayak manusia lah, disakiti ngasih, dia yang sakit dia yang jenguk. Oh kan luar biasa, bukan bodoh ya. Kalau bodoh kan aku berbohong kamu pun percaya, kamu lukai ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada kisah sebodoh ini. Oke, kalau ini enggak, orangnya baik banget, sifatnya bagus, kaya, pinter, wah pokoknya luar biasa lah. Fa in tafuqil anam. Oke, kalaupun kamu sudah melebihi manusia, kayak malaikat lah. Tapi ingat, wa anta minhum, kamu masih tetap di antara mereka. Kok bisa? Di awal bilangnya ghair, karena tafuk berarti kan bukan lagi. Dia dibilang ghairul insan. Tapi yang kedua bilangnya minal Emang ada ya orang yang ghairul insan tapi minal insan? Difahami ini konteksnya? Kamu orang hebat banget tuh sudah bukan manusia lagi lah, udah naik levelnya ke malaikat. Tapi kamu masih di manusia. Sesuatu yang mungkin apa enggak? Apa sulit difahami? Sulit. Ini soal. Buktinya emang ada yang kayak gitu. Kayak ini tadi gambar sob gak? Kamu gak usah ladenin orang-orang yang hasut, ntar juga diam sendiri. Masa iya soal perlu dalil. Nah ini tasbihnya adalah menunjukkan bahwasanya hal ini laisa so'ban. Bahwasanya hal ini laisa so'ban. Hal ini sesuatu yang mungkin. Di sini juga sama nih. Kamu walaupun sudah mengungguli manusia, hebat banget, baik banget, soleh banget, tapi ingat kamu masih dari mereka. Kok bisa? Katanya kamu sudah bukan manusia, tapi berasal dari manusia. Coba kita cek. Fa innal miska ba'du damil ghazal. Coba misik yang kalian pakai itu kasturi. Itu kan minyak wangi. Dam bukan, ghairud dam bukan darah. Harganya mahal luar biasa. Zaman dulu ya, bukan yang sekarang. Kamu kan beli misik 25 juga bisa. Misik asli yang berasal dari badannya kijang, darahnya kijang. Salah satu bagian tubuhnya kijang. Kayak ambar, kalian tahu ambar? Kalau ambar dari paus. Kasturi yang mana dia bukan dam, yang harganya mahal, itu adalah ba'du damil ghazali. Asalnya adalah darahnya kijang. Minal dam. Ada kan? Ada sesuatu yang bukan dam tapi asalnya dam. Ini menjadi bukti bahwasanya kamu walaupun sekarang bukan manusia lagi, tapi asalnya dari manusia. Oke ya? Itu menunjukkan li'imkanil musyabah, untuk menunjukkan bahwasanya hal ini yang so'ab lah, laisa so'ban, tetapi sesuatu yang mungkin gara-gara tasbih ini menjadikan dia mungkin. Ini juga sama. Oh iya, orang yang ini didiemin terus kemudian kalah, iya nih mungkin terjadi. Diamin aja, ntar juga kapok. Kalau diladenin gak bakal berhenti. Aman sampai sini? Oke, lanjut. Bayanu takriril musyabbah. Takrir itu untuk menguatkan musyabbah. Di sini dicontohkan dalam konteks begini biasanya kalau menguatkan musyabbah. Ketika musyabbahnya adalah amrun aqli, kemudian al musyabbah bihnya adalah amrun hissi. Sesuatu yang hissi kan lebih melekat. Misalnya bagaimana? Banyak banget. Contohnya kayak misalnya begini. Hati saya sudah hancur, bro. Hati saya sudah hancur. Kalian lihat hati saya hancur? Enggak kan? Saya bilang hati saya hancur berkeping-keping. Maksudnya bagaimana? Pokoknya hati saya itu sudah tidak bisa perasaan. Maksudnya sebenarnya bukan hatinya. Perasaan saya terhadap kamu sudah hancur berkeping-keping. Terlihat apa enggak? Enggak. Coba lihat. Tiba-tiba saya ngambil gelas. Itu kan? Hati saya kayak gini, bro. Maksudnya ngapain? Ini lebih menggambarkan bahwasanya
Gak bisa nyatu lagi. Tapi akhirnya makna yang ingin saya sampaikan lebih menguat nggak? Lebih menguat. Itu gaya takririn musyabbah. Di sini contohnya kalau dalam buku adalah ada orang yang melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu lama banget tapi nggak berhasil. Ada orang yang yas'a walam yahsul ala syai'. Ta'il, bermanfaat. Dia berusaha, ini musyabahnya, tapi tidak mendapatkan hasil yang bermanfaat. Akhirnya dia bilang bagaimana? Kamu udah capek-capek tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saya bilangnya, huwa apa? Karrakim alal ma. Ibarat menulis di atas air. Kamu tangannya sambil kayak gini capek lama. Udah mencoba nulis satu halaman, ternyata nggak ada yang tersisa. Menguatkan huwa karrakim alal ma. Huwanya kembali ke orang yang yas'a walam yahsul ala syai'in ta'il. Lahu ta'il wala syai'in lahu ta'il. Lahu ta'il. Ada pertanyaan? Easy ya, gampang ini, insyaallah cepet nih. Lanjut. Apa tujuan selanjutnya? Tazyin. Mana tazyin? Nah ini nih. Orang Indonesia pokoknya sudah bagus banget sebenarnya. Bentar ya, saya cek dulu. Ada orang yang minder dirinya itu minder terhadap dirinya atau sifatnya. Ada orang yang minder terhadap dirinya sendiri atau terhadap sifatnya. Bagaimana caranya kita membangkitkan kepercayaan diri dia? Ada orang menganggap diri mereka orang yang terasingkan karena warna kulit misalnya. Bagaimana caranya membangkitkan diri mereka? Kita kasih tasbih. Makanya kita bilang biasanya apa? Kawan-kawan kita al-babwawiyun seperti apa? Mutiara hitam. Iya nggak sih? Di Indonesia, kalau kita menyebutkan orang-orang apa namanya saudara kita yang di Papua, bilangnya apa? Mereka adalah mutiara hitam. Tujuannya untuk apa? Untuk menghiasi mereka agar mereka tidak minder. Al-babawiyun mithlu ad-dur al-aswad. Walaupun aswad tapi dur. Iya? Kamu kalau menemukan kayak gitu rasis banget kalau kamu langsung ngomong bilang enggak, mereka adalah mutiara hitam. Atau kalau dalam bahasa Arab, mithlu muqlati dhobi. Kamu walaupun hitam tapi hitamnya hitam mata dari kijang yang sangat lentik dan elok. Kayak gitu misalnya. Ataupun misalnya ada orang yang minder banget punya sifat yang kayak misalnya saya kok kayak pendiam banget ya. Kamu bilang nggak apa-apa kamu pendiam. Kayak misalnya kayak apa yang pendiam? Atau orang begini saja. Mungkin ya maksudnya mungkin masuk ke sini juga mungkin kayak gini tazyin. Tapi biasanya kalau tazyin bagian musyabbah bihinya adalah sesuatu yang indah. Cuma saya mungkin memasukkannya ke sini kayak misalnya begini, ada orang yang minder bahwasanya jalannya pelan banget atau maksudnya progresnya pelan banget. Progresnya pelan. Tapi dia pelan terus menerus, nggak pernah berhenti. Saya bilang gak usah minder. Kamu kayak kura-kura yang sedang lomba dengan kelinci. Kelinci lompat-lompat tapi dia jalan terus. Misalnya kamu kayak gitu, bilangin. Tapi itu nggak termasuk tazyin karena kalau tazyin syaratnya di sininya adalah sesuatu yang zain. Ini durul aswad, muqlatul dhabi ila akhirih. Gimana teh? Tasbih itu bagus banget. Lanjut. Kalau tasbih kebalikannya nih. Ada orang nih. Misalnya gini. Biasanya kalau kita nggak apa-apa ini contoh bebas aja. Karena contoh di sini nggak terlalu relate. Kita contoh bebas aja. Misalnya kamarnya laki-laki biasanya. Masuk ke kamar, bau buka aja langsung, masuk, deru. Karena apa biasanya? Ghurfatuk mithlu as-safinah al-maksuroh, seperti kapal pecah.
Kapal pecah itu gimana coba? Ya udah nggak bisa, nggak ada bentuknya, jelek banget. Hurufatuka misudani. Gitu ya. Kalau ada atau ada orang nih tertawanya terbahak-bahak banget. Ih, anak ngajar kok ketawanya kayak gitu banget. Belum saya cewek. Wah, gitu kan. Ketawanya kayak narik lampir. Nah, itu masuk ke taswi. Atau kalau cowok ketawanya lo kayak sunggokong. Monyet. Itu namanya taswi. Jadi bagi kesininya adalah sesuatu yang taswi itu menjelek-jelekkan. Musyawwah itu sesuatu yang buruk. Oke, lanjut. Sekarang ke tanwih al-musyabbah bih. Oh, ihtimam dulu. Ihtimam itu artinya idharul matlub. Menginginkan sesuatu. Oke. Nih, idharul matlub bagaimana? Mana idharul matlub? Menampakkan keinginan. Begini, ada orang mau memuji khalifah misalnya. Saya datang ke Pak Presiden atau Raja. Saya datang ke Raja atau Presiden. Assalamualaikum. Jam 6 sore udah mau buka banget. Kebetulan saya penyair, ya kan? Presiden, wajahmu begitu bersinar dan bulat seperti rembulan. Kan kayak gitu biasanya kan? Enggak, saya bilangnya enggak. Pak Presiden, wajahmu seperti roti ais. Wajahmu seperti roti ais. Ngapain nih gitu? Nanti saya lagi pengen banget roti ais tuan. Tasbihnya dengan ditujukan untuk apa? Idharul matlub, karena saya lagi lapar banget. Tuannya ngerti, oh ini bukan lagi bercanda, dia memang lagi lapar. Dan dalam konteks seperti itu misalnya kita bilang wajhuka mithl raghifil aish, lembut dan panas. Maksudnya, oh nah, ambilkan. Jadi ada kisah kayak gitu ceritanya, ada penyair datang ke seorang raja, dimuji, biasanya muji kan bagus. Wajahmu seperti rembulan, enggak, wajahmu seperti roti. Langsung, aku lapar. Ambilkan roti. Ini namanya tujuannya berarti untuk ihtimamul musyabbah. Bahwasanya musyabbahnya ini ihtimam, ingin diperhatikan. Ihtimamul musyabbah. Sorry, ihtimam di sini langsung saja diganti, bukan ihtimam musyabbah sebenarnya. Ihtimamul musyabbah bih, yang diihtimam rohifnya. Karena dia lagi peduli banget dengan rohif ini, pengen banget perhatian dengan rohif ini. Atau kita sebut sebagai idharul matlub. Oke? Oke. Lanjut. Ada fahmun fihi jamrun muqad. Aman sampai sini ini? Aman ya? Fahmun fi faham arang. Arang kan, ini hitam-hitam lah. Banyak arang nih. Ada jamr itu apa? Jamrun, bara api, muqad yang menyala. Jadi di atasnya ada bara. Kamu bayangkan ini adalah tungku sate. Ditaruh di wadah kotak sate. Di atasnya kotak sate. Kamu bayangin bawahnya hitam, di atasnya itu adalah merah-merah. Yang kayak gini kadang kelihatannya. Nah, angin sedikit bergelombang gitu. Ditasbihkan dengan apa? Dihiaskan dengan mithlu bahrin maujuhu min dhahab. Mithlu bahru miskin maujuhu min dhahab. Bahar miskin apa? Bahar yang gak punya duit. Bahar misik. Misik itu kalau sebenarnya warnanya adalah hitam. Bahar miskin berarti bahar lautan, misik berarti lautannya warna hitam. Tapi maujuhu, ombaknya terbuat berwarna berwarna keemasan.
Sininya agak mengkilap-mengkilap keemasan. Mirip apa enggak? Hitam bawahnya, terus di atasnya ada menyalanya. Pertanyaannya, ini ada nggak di dunia ini bahar berasal dari misik terus ngelujumin dahab? Nggak ada. Cuma ngapain tasbih kayak gitu? Ya, saya pengen kreatif, ingin menjadikan bentuk kayak gini tuh sesuatu yang istitrof, sesuatu yang torif. Di sini maksudnya adalah ja'lu al-musyabbahi torifan. Menjadikan musyabah itu sesuatu yang torif. Torif itu sesuatu yang unik. Jadi saya ingin menggambarkan ini. Kamu lagi mau masak sate kayak gini nih, bentuk arengnya, kemudian ada percikan-percikan apinya. Itu kamu ingin membuatnya dalam bentuk yang unik. Akhirnya kamu menyerupakannya dengan apa? Dengan laut misik yang ombaknya terbuat dari emas. Itu maksudnya listitrofil musyabbahi ja'alul musyabbahi torifan. Ya kayak tadi itu. Apa a'lamu yakut nusirna min rimahin min zabarjad. Masa iya ada yakut dibuat jadi a'lam kemudian ditaruh di zabarjad. Ada pertanyaan, Taman? Lanjut. Ada rojul khomilul dzikr, nggak terkenal. Ada satunya rojul masyhur. Tanwih itu artinya ingin izhar, ingin menampakkan musyabbah. Tanwih musyabbil musyabbah fi izharihi wa syuhratihi. Tanwih itu artinya mengisyaratkan. Li isyarati, mengisyaratkan bahwasanya fi izhari al musyabbah. Ini aja. Allahu akbar, Allahu akbar. An tanwih bil musyabbah fi izharihi. Banyak lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tabrak aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanwih bil musyabbah. Yang punya ini silakan siap-siap apa? At-tanwih bil musyabbah itu apa maksudnya? Ingin mengisyaratkan bahwasanya musyabbah ini juga sama-sama terkenalnya. Ada orang sebenarnya di circle tertentu dia terkenal, tapi di circle tertentu dia terkenal. Sedangkan satunya musyabbah bihinya itu terkenal di seluruh circle. Akhirnya saya ingin menyerupakan, enggak, ini yang enggak terkenal di banyak circle dan beberapa circle doang. Mithluhu loh, mithlu rojul masyhur itu loh. Maksudnya mau ngomongin apa? Ya sama terkenal, cuma mungkin di beda tempat. Jadi para ulama mengatakan ingin mengisyaratkan ketika kamu bilang kayak gitu nih. Ada orang misalnya tokoh terkenalnya di Azhar doang misalnya, atau Syekh Ahmad Thayyib misalnya terkenal di seluruh dunia, tapi ada syekh yang terkenalnya cuma di sebuah tempat doang. Yang saya bilang, syekh yang terkenal di tempat ini kayak Syekh Ahmad Thayyib sebenarnya. Maksudnya gimana? Sama-sama terkenal, beda circle aja. Itu maksud daripada at-tanwih, ingin mengisyaratkan bahwasanya musyabbah ini yang khomil itu artinya tidak terkenal. Yang tidak terkenal itu fi idharihi wa syuhratihi, sama-sama terkenal sebenarnya. Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia juga terkenal. Terakhir nih, aduh, kita udah buru-buru banget nih. Enggak ada buru-buru. Bismillah, kita bisa insyaallah, kita bisa ya Rabb. Iham rujhan. Nah ini nih, mohon maaf ya Allah, saya salah ada. Lanjut nih guys. Umumnya begini nih, saya mau menjelaskan. Umumnya begini nggak? Zaidun kal asad. Umum kan? Ahmad kal badri. Umum. Saya bilang misalnya ada orang jago nahwu misalnya di sini, ada Hamdan kasih bawe. Umumnya begini. Bro, saya pengen mengatakan enggak. Zaid ini pemberani banget. Pemberani banget. Pertanyaannya, sebenarnya Zaid sama Asad
aslinya yang paling berani siapa? Yang lebih berani? Asad. Ini yang aqwa kan? Ini adhaf dari syaja'ahnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya enggak. Saya ingin membuat orang berkhayal bahwasanya yang lebih kuat adalah Zaid, bukan Asad. Akhirnya saya bilangnya apa? La. Al balil asadu ka Zaidin. Enggak, singalah yang kayak Zaid. Singa itulah yang belajar keberanian sama Zaid. Kita bilang Ahmad kal Badr. La. Balil Badru ka Ahmad. Badr itu belajar sama Ahmad. Bisa percaya itu belajarnya sama Ahmad. Kita bilang Hamdan kayak Imam Sibawi. Imam Sibawi yang kayak Hamdan. Sibawi ka Hamdan. Ini masuk ke golongan ini. Tujuannya untuk apa? Iham, membuat orang beranggapan bahwasanya musyabbah bihi itu rajih dalam wajhu syabah. Kayak tadi berarti Hamdan kasih bawai. Iham apa? Ini musyabbah bihi apa musyabbah? Coba di sini. Iham rujhanil musyabbah apa musyabbah bihi? Musyabbah, sorry sama mama. Berarti di sini ingin iham, membuat orang menduga bahwasanya musyabbah ini adalah aqwa karena dia dijadikan padahal dia harusnya adhaf. Kok kebalik ya ini ya? Benar, berarti rujhanil musyabbah bi. Berarti gimana deh? Si bawe kaham dan ini kan musyabbah bihi nih. Kita menganggap bahwasanya musyabbah bihi-nya adalah ini adhaf. Padahal kita sudah tahu Imam Sibawayh tidak ada tandingannya. Tapi kita pengen menganggap orang itu enggak Imam Sibawayh. Dia yang kaya Hamdan. Imam Sibawayh mah dulu sekitarnya orang Arab. Hamdan sekitarnya orang Indonesia. Lu gua. Kemudian bisa bahasa Indonesia, bisa Arab, bahasa Arabnya bagus. Enggak lah, Hamdan yang kaya Imam. Sibawayh yang kaya Imam Hamdan. THR di belakang. Oke, lanjut. Bismillah. Baca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatut tashbihi kasful hali. 1 sudah. Miqdarin ay kasfu miqdaril hal. Sudah. Au imkanin atau kasfu imkanil musyabbah. Sudah. Au isolin, yang dimaksud isol adalah takrir. Ay takrir musyabbah, isolin musyabbah, menguatkan musyabbah. Tazyinin juga sudah, tazyinul musyabbah. Selanjutnya au tashwihin, tashwihul musyabbah. Au ihtimamin, sudah, ihtimam al musyabbah bihi, yaitu idharul matlub. Tanwihin sudah tadi, mengisyaratkan bahwasanya musyabbah ini sama-sama terkenal. Selanjutnya istitrafin, ya sudah, menjadikan musyabbah itu sesuatu yang tarif, sesuatu yang unik. Kemudian terakhir ihamu rujanihi fil wajhil maqlub. Ini yang kayak gini nih, tasbih yang kayak gini nih, yang dimerahin. Ini namanya tasbih maqlub karena tidak sesuai dengan aslinya. Karang itu sangat tegak. Kamu itu sabar banget, tabah seperti karang di lautan. Enggak. Karanglah yang mencuri kesabaran itu dari Ahmad. Dia gunakan untuk dirinya sendiri. Waduh. Kalau nggak relate, malis, bukan anak senja. Oke. Lanjut. Wa bi'tibari tarafaihi yanqasim arba'atun atau arba'atan. Tarkiban ifradan ulim. Tarkiban ifradan ulim. Wa bi'tibari adadin malfufun au malfufun au mafruqun au taswiyatun jam'un ra'au. Kita akan cepet-cepetan ya. Bismillah. Ini sudah dicatat, saya hapus nih. Biar hari ini kita selesaikan tasbih. Besok kita tahmid, tahlil, takbir.
Aman? Wahai anak senja. Duh, banyak banget lagi. Taksim. Tasbih melihat torofainya. Kayak gini aja langsung. Tasbih mufrad bimufrad. Tasbih murakkab bimurakkab. Tasbih murakkab bimufrad. Tasbih mufrad bimurakkab. Mufrad bimurakkab dulu. Mufrad bimurakkab, murakkab bimufrad. Ini maksud bi'tibari torofaihi. Kemarin sebenarnya saya mau mendahulukan ini karena ini pembagian sama-sama pembagian tasbih melihat torofat tasbihnya. Kemarin kan kita sudah bahas ya, tasbih hissi bihissi, akli bil akli, hissi bil akli, akli bil hissi. Nah ini sama sebenarnya, torofainya ada kalanya mufrad, ada kalanya sama-sama mufrad. Sudah kita bahas, sudah selesai ya. Mufrad bimufrad contohnya gampang kan? Al-khaddu kal-wardi, al-ilmu nurun, ila akhirih. Kalau murakkab dengan murakkab, contoh yang tadi, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Sama aja contohnya. Itu kan murakkab sama murakkab. Oke? Tasbih mufrad bi murakkab. Nah ini nih. Biasanya gini contohnya. Taraya naharon musmisan qad syabahu. Itu gimana? Zahrur ruba. Ya sahibaya, ya sahibaya, taqassaya nadharaikuma. Taraya ya sahibaya taqassaya nadharaikuma. Di situ apa lanjutannya? Ya sahibaya taqassaya nadharaikuma. Oke, langsung aja deh. Taraya naharon musmisan qad syabahu. Taraya naharon musmisan qad syabahu. Zahrur ruba faka'annama huwa mukmiru. Kalian sedang bikin konten jalan-jalan di hutan. Bayangin kalian sedang konten jalan-jalan di hutan. Kalian pernah nonton film-film yang kemudian ketika masuk hutan yang tadinya terang banget, pas masuk hutan jadi gelap. Pernah apa enggak? Pernah. Pohonnya lebat. Padahal di tengah di luar sinarnya terik. Yang tadinya di sini terang banget, 100% keterangan, di sini cuma redup menjadi 30%. Masih agak terang tapi 30% doang. Iya kan? Kira-kira mirip apa dalam kondisi ini? Faka'annama huwa mukmir, seperti halnya kondisi malam hari yang ada rembulannya. Cahayanya redup apa enggak? Redup. Gelap apa enggak? Gelap. Mana musyabah bihinya? Naharon mushmisan. Kamu melihat siang hari yang mushmik, yang terik, yang ada syamsnya. Qad syabahu zahrur ruba. Zahr itu artinya tanaman, ruba itu dataran tinggi. Dataran tinggi. Tanaman yang ada di dataran tinggi warnanya hijaunya hijau gelap. Syabah artinya kholaqahu. Coba brother, kamu melihat siang yang sangat terik, naharon mushmisan. Waduh, ini contohnya harusnya kebalik. Ini murakkab mufrad. Ini mufrad bimurakkab nanti di sini. Oke. Kamu lihat cahaya yang terik terhalangi oleh zahrur ruba.
terhalangi oleh zahrur ruba. Sehingga jadi apa? Sehingga gelap, nggak terang-terang banget. Seperti apa itu? Berarti ini naharon musmisan qad syabahu zahrur ruba. Itu musyabbahnya. Diwakili oleh perkataan huwa. Ini musyabbah, yaitu ini. Murakkab. Ininya mana musyabbah bihinya? Mukmir. Mukmir itu artinya lailun mukmir. Lail malam hari yang ada rembulannya. Itu mufrad nih. Para ulama menyebutkan sini mufrad. Mirip apa enggak ini? Orang masuk dalam hutan yang gelap, cerahnya sedikit seperti malam hari yang ada sinar rembulannya. Enggak terang-terang amat. Ini murakkab, ini mufrad. Kalau tasbih mufrad bi murakkab bagaimana? Tinggal dibalik. Berarti kamu bilang lailun mukmir mithlu nahar musmis qad syabahu zahrur ruba. Itu aja, enggak usah repot-repot. Gitu ya. Ini contoh. Yuk, bisa yuk. Ada sampai sini dipahami? Itu maksud daripada yang qasim arba'atan. Mana yang qasim arba'atan? Maka ada mufrad mufrad, murakkab murakkab, murakkab mufrad, mufrad murakkab. Itu maksud daripada yang qasim arba'atan. Tasbih bi'tibari tarafaihi yang qasim arba'atan. Terbagi menjadi 4. Tarkiban au tarkiban ifrad dan ulim. Ada kalanya murakkab, ada kalanya mufrad. Berarti bentuknya ada jadi 4 seperti ini. Selanjutnya gaskan tasbih lagi melihat dari wajhu syabahnya. Apakah dia wajhu syabahnya apakah tasbihnya banyak? Tasbihnya muta'addid apa enggak? Nah, kita cek. Ada tasbih malfuf, ada tasbih mafruq. Tasbih malfuf, ada tasbih mafruq. Tasbih ada 2, taswiyah ada jamak. Ini melihat torofanya juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kita lihat di sini. Tasbih malfuf. Contohnya gampang banget nih. Musyabbah plus musyabbah. Habis itu musyabbah bihi plus musyabbah bihi. Sedangkan mafruq musyabbah plus musyabbah bihi. Wawu musyabbah plus musyabbah bihi. Jadi malfuf bagaimana? Malfuf adalah ketika musyabbahnya ditaruh di ujung awal semuanya, lalu musyabbah bihinya ditaruh di samping dua-duanya. Ini ketika tasbihnya tasbih muta'addid, ada kalanya malfuf, ada kalanya mafruq. Jadi kita pisahkan musyabbahnya dulu, habis itu musyabbah bihi disertakan semuanya. Kalau ini enggak, satu pasang tasbih, satu pasang tasbih. Kita contohkan. Ka'anna qulubat tayri rotban wa yabisan lada wakriha al-unnab wal hashaf al-bali. Kita cek. Maaf ya, ini agak ini. Toir, burung, kulub. Di sini yang dimaksud apa kalau kulub? Jantung. Jantung hati-hati. Rotban. 1. Ini musyabbah pertama. Rotban artinya apa? Yang masih segar. Waya bisa dan yang sudah kering. Berarti ini musyabbah kedua. Mana musyabbah bihinya? Wakar. Wakar itu artinya sarang. Di sarangnya, sarang burung elang. Bolehlah, atau burung pemangsa daging. Kalian tahu ada di Himalaya sana ada orang yang kalau mati dagingnya nanti dimakan sama burung-burung itu. Burung pemakan bangkai. Waker namanya. Itu nanti namanya uqab.
Hanya nanti kembali ke uqab, burung uqab. Kita ulangi ya. Jantung burung yang masih segar dan yang sudah kering di sarang burung uqab itu seperti apa? Seperti buah kersen. Saya pendekatan saja. Unab itu artinya buah yang kayak buah kersen. Tahu buah kersen? Yang kecil kayak ceri warnanya merah. Seperti buah onab dan hasyaf al-bali. Hasyaf itu artinya kurma al-bali yang kusam. Kurma yang paling jelek. Kurma kalau kalian kan biasanya kadang dapat musaadah, dapat kurma kering kan? Kurma kering yang paling jelek. Itu namanya hasyaf. Ini musyabbah bihi, ini musyabbah bihi. Mana yang kayak onab menurut kalian? Yang rotban yang kayak unab, yang yabis yang kayak hasyaf al-bali. Musyabbah habis itu baru musyabbah bihi. Ini namanya tasbih malfu. Oke ya. Selanjutnya di sini kita contohkan an-nashru miskun wal wujuhu dananir wa atraful akuf anam. Aufa main ke santri putri, disuruh pengasuh. Aufa, sidak kamu ke santri putri. Tadi ada santri laki-laki yang pakai kerudung ke sana. Kalau nggak sih, sidak. Karena Aufa punya terawangan magic. Wah, pas Aufa setelah selesai lapor kiai, saya sudah menemukannya. Gimana tadi santri putri? Dia langsung bikin syair. An-nashru miskun. Wangi mereka seperti misik. Beda dengan santri laki-laki. Nasir itu wanginya ya. Musyabbah bihi. Wangi mereka miskun. Bukan berarti wanginya misik, tapi kayak misik, wangi banget. Muka mereka glowing, gak kayak santri putra. Wah, gelap. Yang terang hatinya. Wal wujuh dananir. Mukanya seperti di. Sedangkan tangan-tangannya wa atraful akuf, jari-jari perempuan itu warnanya merahnya kelihatan merah banget dan gemulai seperti anam. Anam itu artinya pohon. Kalian tahu apa ya? Pohon bunga sepatu, tahu nggak? Yang warna merah itu. Tapi nanti bunga sepatu dia yang agak kecil-kecilnya, pokoknya ada pohon yang kayak bunga sepatu. Dia bentuknya nanti kayak gini. Lentik. Ada banyak tangkainya dan lentik banget, itu namanya anam. Jadi kita katakan ujung-ujung tangan perempuan itu seperti pohon anam, tanaman anam. Ini musyabbah, ini musyabbah bihi. Ini kan satu paket musyabbah bihi, musyabbah bihi itu namanya mafruq, terpisah. Sekarang taswiyah. Taswiyah guys. Apa taswiyah? Ujian susulan. Apa di sini? An yata'addada al-musyabbah bihi. An yata'addada al-musyabbah bihi. Di sini musyabbahnya cuma satu. Oke, benar. Di sini musyabbah bihinya dua. Musyabbahnya dua, sorry. Musyabbah plus musyabbah. Nanti musyabbah bihinya satu. Kalau di sini enggak, musyabbah bihinya satu, musyabbah bihinya dua. Ini namanya jamak. Gimana contohnya? Sudghul habibi wahali ilahuma kallayali. Selanjutnya di situ apa? Ka'annama yabsimu. Walaupun ini bukan tasbih sebenarnya. Yabsimu an lu'lu'in munaddodin au barodin au uqah. Brother dan sister yang semoga masih bisa fokus. Musyabahnya dua, musyabbah bihinya satu. Sudhul habib, tahu sudhul nggak? Sudhun. Rambut yang sini, sudhun itu sini.
Rambut bagian sini namanya sudun. Rambut kekasih dan kondisi saya seperti malam gelap. Kalau rambutnya gelap, kalau kondisi saya juga gelap. Ini musyabbah, rambutnya kekasih dan kondisi saya kilahuma kallayali, sama kayak malam. Pekat banget rambutnya, tapi bagi saya gelap karena hanya bisa memandang. Tidak sekufu, brother. Misalnya kayak gitu ya. Ka'an nama yabsi. Oke ya, berarti musyabbah 2, musyabbah bihinya satunya. Ka'an nama yabsimu an lu'lu. Dia tersenyum. Tersenyum itu dari mana? Dengan mulut. Bi apa? Bi famin. Ini musyabbahnya. Mahdhuf. Ka'an nama yabsimu bi famin. Faminnya seperti apa? Seperti lu'lu munaddad. Seperti lu'lu permata. Munaddad itu artinya murattab, yang tersusun. Orang kan kadang ada yang dia memang lurus banget, kelihatannya bagus banget ya. Apalagi yang habis kelihatan. Itulah pokoknya. Ini musyabbah bihi yang pertama. Atau kalau nggak seperti lu'lu munaddad, seperti barod. Seperti barod. Barod itu apa? Es. Salju. Giginya seputih salju. Tersenyum dengan gigi seperti permata yang bersusunan, atau seperti salju, au uqah, atau seperti bunga ukhwan. Bunga ukhwan itu bunga yang warnanya putih. Ada bunga ukhwan namanya. Bentuknya warnanya agak kayak gini, rapih kayak gini, bentuk putih. Itu kalau rapi banget, ibarat gigi rapi lah, atau warnanya atau ibarat gitu. Berarti ini musyabbahnya 1, musyabbah bihinya banyak. Musyabbah bihi. Ayo guys, bismillah guys. Yo, kita baca lagi. Wa bi'tibari adadin. Berarti yang qasimut tashbih bi'tibari adad, maksudnya ketika tashbih itu muta'addid, saya sudah bagi dia, tashbih muta'addid adalah malfufun au mafruq. Ada tashbih mafruq, ada tashbih malfuf. Begitu juga ada kalanya tasbih itu au taswiyatun jam'un ra'au, atau bisa juga tasbih taswiyah dan tasbih jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'tibaril wajhi tamthilun. Terakhir banget nih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'tibaril wajhi tamthilun idza min muta'addidin tarahu akhirah. Tasbih kalau melihat wajhu syabahnya, ada kalanya tamthil, ada kalanya bukan tamthil. Tamthil itu ketika wajhu syabahnya murakkab gitu aja. Ketika kamu tulis tasbih, ada kalanya tamthil, ghairu tamthil. Tamthil ketika dia adalah wajhu syabahnya murakkab, ghairu tamthil ketika wajhu syabahnya tidak murakkab. Lanjut. Wa bi'tibaril wajhi aidan mujmalun khafiyun au jaliyun au mufassalun. Dilihat wajhu syabahnya, dia juga bisa tasbih mujmal. Mujmal itu artinya wajhu syabahnya tidak disebutkan. Berarti lam yuzkar wajhu syabah. Au mufassalun, atau dzukira wajhu syabah. Yang tidak disebutkan wajhu syabahnya mujmal. Kalau saya bilang nih, Zaidun kal asad, mafhum enggak? Mafhum. Zaidun kal badr, mafhum. Berarti dia mujmal karena enggak disebutkan wajhu syabahnya, dan dia jali. Dia jali, sudah jelas. Ada juga yang mujmal yang khafi. Mujmal yang khafi gimana? Tidak disebutkan wajhu syabahnya, tapi kita harus mikir dulu kesamaannya dalam hal apa ya. Itu namanya nanti mujmalun khafi. Oke, lanjut. Wa minhu bi'tibarihi aidan qarib. Melihat wajhu syabahnya ada yang qarib. Qarib itu artinya mudah dipahami, pasaran. Wa huwa jaliyul wajhi. Qarib adalah ketika wajhu syabahnya jali, jelas. Itu namanya tasbih qarib. Aksuhul gharib, lawannya adalah gharib. Gharib ini sebabnya apa?
Likathrotid tafsili, ada kalanya banyak tafsil. Au linudratin fi dhihni, atau karena adanya nudroh, jarang dalam dhihn. Kat tarkibi fi kanihyatin, seperti tarkib. Jadi nanti gharib itu adalah yang wajh syabahnya tidak jelas. Bukan tidak jelas, maksudnya tidak jelas, sulit difahami. Bagus tapi sulit difahami. Sebabnya apa? Banyak tafsir. Atau nudroh fi dhihn, karena nadir, karena jarang. Oke. Lanjut. Terakhir, mana? Wa bi'tibari alatin muakkadun. Melihat dari alat adat tasbihnya, ada kalanya muakkad. Muakkad itu kapan? Bihadfiha, ketika adat tasbihnya mahdhuf. Wa mursalun kapan? Idtu jadu, ketika ada alat tasbihnya. Terakhir, apakah seluruh tasbih itu bisa diterima? Tidak. Wa minhu ay wa minat tasbihi makbulun. Ada kalanya tasbih itu makbul. Asalkan bagaimana? Yafi bi ghayatin, yang memenuhi tujuan. Apabila tasbihnya memenuhi tujuan, maka dia makbul. Wa aksuhul mardudu, lawannya yang tidak memenuhi tujuan itu mardud. Dzut ta'assuf, dzut takalluf, isinya adalah memaksakan. Ta'assuf ay takalluf, isinya memaksakan. Kemudian derajat tasbih paling tinggi apa? Wa ablaghut tasbihi ma minhu hudhif wajhun wa alatun. Yang paling tinggi tasbih derajatnya, yang paling balik, bukan yang paling balik ya, yang paling mubalaghah adalah yang wajhu syabah dan adatut tasbihnya mahdhuf, yaitu tasbih balik. Yalihi ma'urif, sisanya adalah yang sudah diketahui, yaitu apa nanti? Yang mufassal dulu, habis itu mujmal. Mujmal dulu, baru nanti mufassal. Sampai situ dulu. Sebenarnya banyak contohnya dan ada banyak hal, tapi nanti kita akan datangkan, mungkin saya bikin bagan, saya kirimkan saja di grup. Ada pertanyaan? Cukup? Yang belum kan bagian ini doang ya, tadi yang belum saya gambarkan kayak gini apa? Mujmalun, khafiyun. Saya akan nanti rapihkan seluruh skema tasbih biar kalian kalau menjelaskan tasbih itu dipahami. Seluruh skemanya akan saya buatkan bagan. Insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Mana ini? Enggak ada. Tidak lagi. Ini. Kata-katanya hari ini apa kata-katanya hari ini? Yang sudah boleh makan. Kalau ada yang bilang ke kalian gimana? Begini. Biasanya kan umumnya orang begini kan. Khususnya kita thalibul ilmi kan. Mumpung Ramadan, manfaatkan waktu dengan baik untuk ibadah. Itu gunakan ibadah porsinya untuk yang paling besar. Kalian kan sobat-sobat ngelesan bilangnya, nah, setiap orang kayak gitu. Itu bagus kalau kamu memang punya kegiatan lain selain ibadah. Kalau kamu kegiatannya ngereng, pusreng, itu nggak usah ngomong kayak gitu. Itu namanya ngeles. Kalau kamu punya kegiatan lain yang bermanfaat seperti ngaji, belajar dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan. Tapi alangkah baiknya seperti itu. Kemudian kalau kamu bilang, ya saya dari awal sudah ketinggalan, kayaknya nggak usah lanjut deh. Atau ada orang bilang, saya nggak mau ikut-ikutan orang lah, tren
tren FOMO, ikut-ikut meramaikan Asrul Awakhir. Saya nggak mau FOMO. Kan kayak gitu FOMO kan namanya biasa kan? Saya nggak mau ikut FOMO lah, saya pengen kayak orang biasa. Bro, nggak apa-apa FOMO. Daripada nggak FOMO sama sekali kan ininya nggak beres. Masalahnya FOMO-nya ini bagus, kesempatan ada jackpot. Ada kalau dalam game-games itu ada event. Kamu kalau di sini karena tiba-tiba dapat jackpot dari Muntun kan lumayan. Nah ini kan jackpot dari Allah Subhanahu Wa Taala di 10 Ashrul Awakhir ini. Jadi nggak usah bilang saya nggak mau ikut FOMO. Nggak apa-apa ikut FOMO, brother. FOMO-nya FOMO baik kok. Iya kan? FOMO baik nggak apa-apa diikuti. Tapi setelah itu saya lupa lagi. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Kamu nggak ikut FOMO karena nggak pengen terlihat orang ikut-ikutan. Ternyata di luar itu juga nggak, ibadahnya biasa-biasa aja. Lah, mendingan ikut FOMO, dapat ibadah, dapat pahala bagus. Habis itu ternyata nggak jelas lagi. Walaupun bagusnya ya walaupun sekarang ikut FOMO, kalau bisa setelahnya juga baik-baik. Jangan cuma ikut-ikut FOMO doang. Cuma daripada nggak sama sekali mending ikut FOMO. Nggak apa-apa dibilang FOMO juga nggak apa-apa. Asalkan dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, asik. Gaskan. Saya sarankan kawan-kawan coba cek di Amr bin As. Coba cek apakah sudah ada vibes i'tikaf yang orang-orang pada nginep di sana sampai malam apa enggak? Apakah sekarang juga setelah tarawih langsung ditutup atau enggak? Karena barangkali sudah mulai ada tren i'tikaf lagi. Itu memang trennya orang Mesir itu, jadi orang Arab tuh Ashrul Awakhir semuanya pada i'tikaf. Kalian lihat Azhar sekarang jadi penuh banget. Yang tadi dia nggak penuh jadi penuh. Orang-orang kaya dari mana pun pada datang ke situ. Azhar sedih nggak penuh jadi penuh. Luar-luarnya juga penuh, bahkan sampai malam. Ya memang kayak gitu. Mereka sengaja. Ya saya udahlah 10 hari ini saya kesempatan lah. Mereka kan mungkin dibilang FOMO juga nggak sih? Iya, tapi kan daripada nggak sama sekali kan. Orang kamu dikasih ada 10 hari bonus kok, nggak manfaatin kesempatannya. Nggak apa-apa dibilang FOMO. Tapi jangan sampai kemudian nanti kalau bisa setelahnya juga tetap bagus, jangan cuma 10 doang. Ingat ya, jadi jangan sampai orang mengatakan ya FOMO doang. Jangan sampai membuat itu kalian jauh. Seperti halnya begini, ada orang yang merasa terlambat kayak gitulah misalnya. Ya udah nggak usah. Enggak, dalam posisi ini lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Dalam posisi misalnya ada orang, bro, saya nggak suka lah kalau lagi susah doang dekat sama Allah. Loh, kalau nggak dekat sama Allah dalam waktu susah saja kamu nggak dekat sama Allah, apalagi di luar waktu itu. Terus kamu dekatnya kapan? Kalau alasannya saya kalau lagi senang nggak dekat sama Allah, tapi kalau lagi susah doang, kayaknya saya lagi susah juga nggak mau dekat sama Allah. Terus kapan lagi kamu baliknya? Jadikan itu kesempatan dong, iya kan? Jadikan itu kesempatan. Walaupun dibilang wah kamu dekat kalau ada maunya doang, nggak apa-apa. Nah terus emang kamu ke siapa lagi ngomongnya kan? Iya gak sih kayak gitu kan? Kamu kalau ada teman minta bantuan ke teman kalau ada maunya, iya nggak apa-apa. Yang lagi perlu kok. Tapi alangkah baiknya jangan kayak gitu. Kalau kamu nggak ke teman, kamu siapa? Ke jin. Kamu kalau ini gunung, bah bantu saya bah. Ya daripada ke situ mending ke teman. Dibilangnya nggak apa-apa. Kalau temannya baik kan nggak apa-apa lah. Berarti saya lagi dikasih pahala untuk membantu orang yang lagi kesulitan. Gitu aja repot. Kecuali repotin banget. Kalau repotin banget berarti temannya diajak bantuan nggak mau. Urusan lain. Oke ya, guys, coba kalian ke Amr bin As atau tempat-tempat yang besar itu kalian coba ngerasain vibes di Mesir doang loh ya, vibes Ashrul Awakhir kayak gitu, vibes Mesir. Kalian coba manfaatkan vibes itu selama masih ada di Mesir.